warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Sebelum membahas mengenai kedudukan, terlebih dahulu kita mengetahui asal-usul bahasa Indonesia dan sejarahnya. Bahasa-bahasa di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Dalam hal ini, bahasa Melayu itu sudah lama atau berabad-abad digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara ini pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, bahasa Melayu dikenal sebagai bahasa sehari-hari yang sering dinamai dengan istilah Melayu pasar bahasa. Bahasa Melayu pasar sangat mudah dimengerti, ekspresif, memiliki toleransi kesalahan yang sangat besar, dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bahasa Melayu pasar ada pula bahasa Melayu tinggi yang digunakan di kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bentuk bahasa Melayu tinggi ini lebih sulit daripada bahasa Melayu pasar karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu pasar. Pemerintah kolonial Belanda menganggap bahwa kelenturan bahasa Melayu pasar dapat mengancam keberadaan bahasa dan budaya. Pemerintah kolonial Belanda berusaha meredamnya dengan mempromosikan bahasa Melayu tinggi di antaranya dengan menerbitkan karya sastra dalam bahasa Melayu tinggi oleh Balai Pustaka. Akan tetapi, bahasa Melayu pasar sudah terlanjur digunakan oleh banyak pedagang yang melintasi Indonesia. Penamaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa pemula dari peristiwa Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam rangkaian kegiatan Kongres Pemuda kedua di Jakarta. Butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, yaitu bahasa Jawa, sebagai dasar bahasa Indonesia, tetapi beliau memilih bahasa Indonesia yang didasarkan pada bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Yang kedua adalah bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa-bahasa suku bangsa di Indonesia. Bahasa ini jumlahnya sangat banyak dan digunakan menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Bahasa daerah berfungsi sebagai yang pertama adalah lambang kebanggaan daerah, yang kedua lambang identitas daerah, yang ketiga lambang alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, dan yang keempat adalah sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah merupakan pendukung bahasa Indonesia, merupakan bahasa pengantar pada tingkat permulaan di sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar proses kegiatan belajar. Selain itu, bahasa daerah juga merupakan sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah bahasa asing. Bahasa asing diartikan dengan bahasa-bahasa di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa asing mempunyai fungsi sebagai alat penghubungan antar bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan nasional, sehubungan dengan fungsinya sebagai akses untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Bahasa asing sesungguhnya
hanya melengkapi fungsi bahasa Indonesia yang juga dikembangkan agar menjadi sarana serupa. Selanjutnya adalah kedudukan. Bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Berkaitan dengan pembicaraan di atas, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dikukuhkan pada 28 Oktober 1928, yaitu pada saat Sumpah Pemuda diikrarkan. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama adalah lambang kebanggaan nasional, yang kedua adalah lambang identitas nasional, yang ketiga adalah alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa daerahnya, dan yang keempat adalah alat komunikasi antar daerah dan antar budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1145 pada saat Undang-Undang Dasar 1145 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1145 Bab 15 Pasal 36 dinyatakan bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraannya, yang kedua adalah bahasa pengantar di dunia pendidikan, yang ketiga adalah bahasa untuk kepentingan perencanaan perhubungan pada tingkat nasional dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan yang keempat adalah bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, lambang kebangsaan di dalam fungsinya sebagai lambang kebanggaan. Kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebangsaan, ini bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan serta kebanggaan pemakainya senantiasa dibina. Yang pertama adalah lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Selain bendera dan lambang negara, di dalam fungsinya bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitas hanya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkan sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Yang selanjutnya adalah alat perhubungan antar warga daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain, sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang, sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Yang ketiga adalah alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Maksudnya, bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan lebih dari itu. Bahasa nasional, masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh
di atas kepentingan daerah atau golongan. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan, bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putus-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya seperti pidato kenegaraan. Yang selanjutnya adalah bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia memiliki fungsi vital di dunia pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya, seperti di Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi, hanya sampai ke tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Yang ketiga adalah alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi, timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat adalah alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakan dengan kebudayaan daerah. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Terima kasih.